Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim wa rasulil azim habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Yang terhormat Ketua Dewan Pembina Yayasan Habib Hasan bin Toha Al-Munawar, yang kita hormati bersama Ketua Umum Yayasan Abul Yatama Habib Umar bin Toha Al-Munawar, yang kita hormati bersama Sekretaris Eksekutif Yayasan Habib Faiz, yang kita hormati bersama Direktur Lembaga Pendidikan Islam Hidayatullah Ustadz Eko Wahyudiono beserta para kadif, kabiru dan staf jajaran, yang kita hormati bersama kepala sekolah dari jenjang PAUD, SD, SD2, SMP, SMA Islam Hidayatullah, dan tak lupa yang kita cintai, yang kita tunggu Mau'izatul Hasanah, beliau guru kita Habib Ja'far Musawal, alhamdulillah sudah hadir di tengah-tengah kita. Syukur alhamdulillah pagi hari ini Allah senantiasa memberikan kita kenikmatan yang sangat banyak, bahkan kita tidak pernah bisa menghitungnya. Marilah kita bersyukur biqaulina dengan mengucapkan hamdalah alhamdulillahi rabbil alamin. Tak lupa salawat serta salam selalu teruntuk kepada junjungan kita baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semuanya mendapatkan syafaatnya, amin ya rabbal alamin. Bapak, Ibu, Ustaz-Ustazah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebelum kajian bersama beliau Habib Ja'far Musawa, kita awali dengan baca suratul Fatihah, kemudian dilanjut dengan Asmaul Husna. Liridha'illah wa bi syafaat Rasulillah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين آمين. ولله أسماء الحسنى فادعوه بها. بسم الله بدانا والحمد لربنا والصلاة والسلام للنبي حبيبنا. يا الله يا ربنا أنت مقصودنا رضاك مطلوبنا دنيانا وأخرانا. يا رحمن يا رحيم يا مالك يا قدوس يا سلام يا مؤمن ويا مهيمن يا عزيز يا جبار متكبر يا خالق يا بارئ
يا مصور يا غفار يا قهار يا وهاب يا رزاق يا فتاح يا عليم يا قبير يا باسط يا خافض يا رافع يا معيز يا مذل يا سميع يا بصير يا حكم يا عدل يا لطيف يا خبير يا حليم يا عظيم يا غفور يا شكور يا عليم يا كبير يا حفيظ يا مقيت يا حسيب يا جليل يا كريم يا راكب يا مجيب يا واسع يا حكيم يا ودود يا مجيد يا باعث يا شهيد يا حق يا وكيل يا قوي يا متين ويا ولي يا حميد يا محصي يا مبدئ يا معيد يا محيي يا مميت يا حي يا قيوم يا واجد يا ماجد يا واحد يا أحد يا صمد يا قادر يا مقتدر يا مقدم يا مؤخر يا أول يا أخير يا ظاهر يا باطن يا ولي متعالي يا بر يا تواب يا منتقم يا عفو يا رؤوف يا مالك مالك الملك ذا الجلال والإكرام يا مقسط يا جميع يا غني يا مغني يا مانع يا ضار يا نافع يا نور يا هادي يا بديع يا باقي يا وارث يا راشد يا صبور عز جل ذكره بأسمائك الحسنى اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وذرياتنا كفر عن سيئاتنا واستر على عيوبنا واجبر على نقصاننا وارفع درجاتنا وارزق إيمانا نافعا ورزقا واسعا حنانا طيبا وعملا صحيحا ونور قلوبنا ويسر أمورنا وصحح أجسادنا دائما حياتنا إلى الخير قربنا عن الشر باعدنا والقرب رجاؤنا أخيرا نلنا المنى بلغ مقاصدنا واقضي حوائجنا والحمد لإلهنا الذي هدانا صل وسلم على طه خليل الرحمن وآله وصحبه
إلى آخر الزمان. نية القبول. الفاتحة. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu Ustaz yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, marilah kita ikuti bersama kajian bersama beliau dengan kitab Arba'in Nawawi. Kepada beliau Habib Ja'far Masawa kami persilakan. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Tsumma assalatu wassalamu ala imamil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Teman-teman yang sama-sama kita hormati, Ketua Yayasan Abul Yatama dengan seluruh jajarannya, dan yang saya hormati para guru, baik putra maupun putri, ustadz, asatidz dan sebagainya yang saya hormati. Semoga semuanya diberikan sehat walafiat, panjang umur fi taatillah. Alhamdulillah, kita panjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang pagi ini mempertemukan kita di tempat yang baik dan acara yang baik. Insyaallah semuanya juga dalam keadaan yang baik. Amin ya rabbal alamin. Pagi ini kajian kita dengan panduan kitab hadis Arba'in Nawawi sampai pada hadis yang ke-29. Mari kita simak bersama. Mudah-mudahan apa yang nanti saya sampaikan bisa bermanfaat untuk kita semuanya dalam rangka meningkatkan kualitas iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mari kita simak. Bismillahirrahmanirrahim. An Mu'adz bin Jabal radhiyallahu an qala qultu ya Rasulullah akhbirni bi amalin yudkhiluni al jannata wa yuba'iduni anin nar. Sahabat Mu'adz bin Jabal berkata kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, mohon kabarkan kepada saya, yaitu amalan atau perbuatan yang nantinya memasukkan saya ke dalam surga dan menjauhkan saya dari neraka. Jadi pertanyaannya simpel.
mohon diberitahu amaliyah yang bisa memasukkan ke dalam surga dan bisa menjauhkan dari neraka. Masuk ke dalam surga ini ada dua pandangan. Ya. Karena di dalam agama itu ada yang namanya khauf, ada yang namanya roja. Karena memang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu diutus untuk berbagai kalangan dan dengan segala keadaan. Makanya di dalam Al-Quran dikatakan wa ma arsalnaka illa basyiron wa nadhiron. Tidak aku utus engkau hai Muhammad kecuali basyiron memberi kabar gembira, wa nadhiron dan memberi peringatan. Jadi artinya bahwa agama itu memahami bahwa manusia itu ada dua tingkatan. Tingkatan yang tinggi, tingkatan yang bawah. Kenapa yang pertama disebut basyiron? Jadi awal-awal agama diperkenalkan itu tidak ada penekanan-penekanan yang berat. Penekanan yang berat itu misalnya kewajiban-kewajiban. Jadi selama kurang lebih 10 tahun, Nabi itu berada di kota Mekah. Ya. Kemudian selebihnya berada di kota Madinah. Nah, selama di kota Mekah itu tidak ada perintah sholat, puasa, zakat, tidak ada. Karena memang kondisi umat manusia baru taraf pengenalan. Makanya basyiron memberi kabar yang menyenangkan. Jadi artinya apa? Teknis dakwah ya, atau strategi dakwah itu kan ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah. Jadi berdakwah itu jangan terutama mengedepankan nasihat, jangan mengedepankan tausiah, tapi terlebih dahulu dikedepankan yang namanya al-hikmah. Hikmah itu bijaksana dengan cara yang baik. Begitu. Jadi kalau misalnya orang berdakwah kemudian tanpa didahului dengan tata krama, sopan dan sebagainya, meskipun dia itu orang alim, maka kesan orang sudah nggak simpatik. Tapi kalau orang berdakwah masuk dalam kesan yang simpatik, menyenangkan orang, maka orang tertarik akan mau mendengarkan. Gitu. Jadi agama ketika dikenalkan awal-awal itu basyiron, memberikan kabar yang menyenangkan. Setelah Nabi berpindah ke Madinah, baru ada kewajiban sholat. Yang mau tidak mau orang harus sholat. Kewajiban puasa, mau tidak mau harus, kecuali sakit, kecuali tua. Puasanya 1 bulan yang beda dengan umat-umat terdahulu. Ya. Nah, ini adalah kondisi umat manusia yang pada awalnya dikenalkan dengan yang enak-enak. Tapi setelah orang sudah mulai mengerti, sudah mulai mendekat, baru dikenalkan hal-hal yang berat. Begitu juga kalau kita berbicara surga. Ya, tadi saya katakan dalam agama itu ada khauf dan roja. Khauf itu dalil yang isinya
mengingatkan, menakut-nakuti. Ya, menakut-nakuti itu misalnya begini, kamu sholat kalau nggak ikhlas nggak diterima. Padahal yang namanya ikhlas itu selama hidup kita ini belum pernah merasakan ikhlas itu khusyuk dalam sholat. Ada selama hidup kita pernah sholat yang khusyuk? Pernah nggak kita ini? Nggak pernah ya? Padahal sholat kalau nggak khusyuk itu percuma. Begitu. Nah, ini kan khauf. Ya. Nah, khauf ini ditujukan untuk jenengan ini. Ya. Kalau khauf ditujukan untuk anak-anak TK, anak SD, ya nggak ada yang mau sholat. Kan gitu. Nanti kalau berbicara dengan anak-anak SD itu roja. Ya. Sholat, wudhunya ora sempurna, penting pokoknya sholat. Yes, itu roja itu begitu. Jadi sudut pandang tentang surga, ya, sudut pandang tentang surga itu kalau saya berbicara dengan anak-anak TK, anak-anak SD, saya katakan surga itu gampang ira karuan. Jadi dalil-dalil dari roja, dari yang harapan itu, kayak surga itu, kata Nabi, surga itu dekatnya itu melebihi dekatnya tali sepatumu. Jadi cedak banget surga, gampang banget. Itu nek kanggone wong sing kelas-kelas kroco-kroco, ya. Kelas kroco-kroco, wong sing keset salat, ora tau ngene ra tau ngene mbok kandhani, ayo salat, kowe ora salat, kowe ngene salat iki kudu ngene, kudu ngene, kudu ngene. Wah, yes, mending ora usah sisan wae, gitu. Jadi kalau orang-orang seperti itu, ya kalau jenengan dakwah itu ndelok wong isih. Kok ketoke wong rada keset-keset, wis sembayang. Sing penting ngisak papat, zuhur papat, maghrib telu, wis coba kurang-kurang wis kuwi wae. Lah bocone piye saisomu. Aku ora iso maca Fatihah, baca bismillah, 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 wis ngono wae. Jadi aja Fatihah kuwi mongko tasdite kudu ngene. Ada orang ngaji ihdinas shiratal mustaqim sampai 2 tahun. Shiratal ini kaya bacane mau piye mangel. Ya. Korea mbok ajari kudu swira ngono kuwi. Fatihah wae ra tekan-tekan, ya. Ya wis ora apa-apa, ihdinas shiratal mustaqim ora apa-apa. Wis penting ngono, ora ihdinas shiratal mustaqim. Ya. Jadi dakwah itu seperti itu. Ya, ini saya tadi menyampaikan sudut pandang tentang surga. Ya, surga itu bagi siapa yang memandangnya. Kalau yang orang-orang yang tingkatan bawah itu surga diberitahu gampang wis. Wis kowe pokoke surga. Kowe maca syahadat tok surga, begitu. Ya. Kalau dalil-dalilnya roja itu kan seperti Nabi bersabda begini. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir walam yusyriku bihi syai'an dakhalal jannah. Gampang toh? Barang siapa yang beriman kepada Allah dan tidak menyekutukan Allah sedikit pun masuk surga. Sahabat tanya, wa in saroko. Bahasa ini lah, nek nyolong pripun ya Rasulullah? Walaupun nyolong lebu surga. Yang penting iman, tidak syirik. Wa in zana, nek gaweane zina, walaupun gaweane zina, mlebu surga. Kan gampang ini seolah-olah, ya. Tapi kalau sudah tingkatan-tingkatan jenengan ini,
sudah tingkatan setengah wali ya. Ini kan setengah wali. Iki telung perapat nih. Wis telung perapat wis mendekati wali. Ya. Kalau sudah tingkatan seperti itu dalil-dalilnya seperti yang disampaikan oleh Habib Abdullah Al-Haddad. Ya. Orang yang minum minuman keras itu ibadahnya 40 hari tidak diterima. Sholatnya tidak diterima. Berat ora kira-kira. Jadi beliau tidak ngawur. Artinya begini, orang yang minum minuman keras itu bekas minuman kerasnya itu bisa resik, bisa bersih itu kalau sudah 40 hari. Istilahnya kalau orang merokok, ada nikotin enggak? Nah, nikotin itu hilangnya nggak tahu berapa, tapi kalau minuman keras, jadi orang minum minuman keras itu kan bekas-bekasnya, apa labet-labetnya itu masuk, mungkin nempel di paru-paru, itu bisanya bersih kalau sudah 40 hari. Nah, berarti sebelum 40 hari kalau orang itu sholat, nggak sah karena di dalam dirinya ada najis. Itu. Lah nek itu mbok sampai ke wong sing ahli minum, aku meh tobat, engko ngenteni 40 dina sik. Wah, ya selak mati, ya. Begitu. Ya, jadi sudut pandang surga itu dari siapa? Ya. Nah, sekarang ini yang bertanya adalah Sayyidina Mu'ad bin Jabal. Ini sahabat yang Nabi pernah mengatakan, ya Mu'ad, kamu jangan melupakan aku ki yo mbok dongake. Nabi itu mengatakan mbek Sayyidina Mu'ad, saking hebatnya Sayyidina Mu'ad. Ya. Sayyidina Mu'ad itulah yang diberi amanat, diberi ijazah oleh Nabi. Allahumma inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Jadi tingkatannya tingkatan kayak inilah. Terus telung perapat pisan ora. Nah, ini kan setengah. Ini telung perapat iki. Jadi mundak sidik seperapat. Kurang strepi kurang sidik. Gitu ya. Apa kata Nabi? Ya. Beliau mengatakan, Sa'alta an azim. Kamu ini bertanya perkara yang besar. Ya. Besar. Amal apa yang bisa memasukkan ke dalam surga? Aduh saka neraka. Iki gak main-main iki. Ya, pertanyaanmu itu pertanyaan yang besar. Ya. Tapi ya bukan nabi kalau ada orang bertanya itu tidak dijawab dengan jawaban yang menyejukkan. Begitu. Gini misalnya sing ditakoni aku, ya beliau bertanya, Bib, mbok saya dikasih, aku mesti jawabnya gini ya, potonganmu ki opo, kok iso muni men njaluk surga cedhak neraka adoh. Wong kene mlaku pelirik gitu ya. Ketoke wong-wong ya. Kemarin itu begini. Saya itu di warung makan ketemu orang. Ya. Orangnya itu sama pengurus masjid. Enggak saya sebut namanya ya. Masjid Kauman. Saya juga pengurus masjid di Kauman. Dia masuk di ruang makan, enggak lihat saya sama istri saya. Itu dia masuk ke menu. Itu yang jual, yang jaga itu diantaranya ada perempuan yang masih muda, yo, rodok menarik lah, rodok seksi lah. Jadi wong-wong ngono kuwi kan, wong-wong ngono kuwi wong ngono maksudnya, ora ngene iki ora ya, wong ngono-ngono kuwi. Kuwi kan sing salah satu sing marake madol kuwi kan dodolane, ya, sing dodol maksudnya. Nah itu orangnya masuk gitu, langsung pundaknya dipegang gini. Anu apa ki menune? Cekel ngene iki. Iki gethuk iki. Kaji ya. Pengurus masjid iki kayak gini. Begitu. Wonge ya wis bar lara, dulunya gemuk jadi kurus. Ya. Ngono wae, Cek.
Iki nek beliau kaya apa meneh? Wallahu a'lam ya. Kan begitu ya. Jadi kalau misalnya beliau ngomong sama saya, misalnya Bu, saya apa amalan apa yang bisa masuk surga jauh dari neraka, aku menjawab ngono mesti. Emang kowe iki sapa yo? Gampang men gitu. Kurang lebih seperti itu, ya. Kamu ini bertanya sesuatu yang agung kata Nabi. Begitu. Tapi Nabi, ya, tadi saya katakan bukan Nabi kalau Nabi tidak bisa memberikan solusi jawaban yang menyejukkan hati. Ya, beliau mengatakan, innahu layasirun ala man yassarahu Allahu alaih. Sesungguhnya perkara itu akan menjadi ringan apabila Allah sudah berkenan meringankan. Subhanallah ya. Jadi pertama tadi mengatakan begitu. Kamu ini tanya perkara yang agung. Ya. Mbok pikir surga kuwi rumah RSS. Ya. Mbok pikir surga itu regane sing bangsane 100 juta, 200 juta. Surga ini ambek sekolah niki gedindi kira-kira. Ya. Sekolah ini ngentekke duit piro kira-kira? Piro Bib Umar? 20 juta apa 20 M? Loh, M lah ya. Wis to nyekel duit 50 M. Ya. Ini dikei 20 M, geblak semaput iki. Nyoh, Pak Ustaz ngono misale ngono semaput. 20 M sak menit tok iki. Lah surga kuwi kaya apa gedine? Lah kok kowe takon arep njaluk sing gampang-gampang. Ini masalah besar ini, enggak main-main surga itu. Harus ditempuh dengan amal yang ikhlas, yang begini, yang wis pokoknya berat. Tapi Nabi mengatakan, kalau orang sudah dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka semua urusan itu akan mudah. Gitu. Wah, ini angin segar ya. Tidak ada yang sulit bagi Allah Subhanahu wa taala. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Sungguhnya Allah terhadap sesuatu masalah itu berkuasa. Allah memudahkan sesuatu ini bahasanya hanya cukup dengan kun fayakun. Begitu. Nah, jadi pertama diberi harapan yang gampang sekali. Lalu Nabi mengatakan, pertama ta'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an. Sing penting menungso yang pertama, mengabdi kepada Allah, menyembah kepada Allah, jangan sekali-kali menyekutukan Allah. Titik itu dok. Ya. Yang penting itu. Ada orang yang dosanya kalau jenengan pernah mendapatkan keterangan di dalam Maulid Ad-Diba itu, malaikat sampai bingung. Iki ono wong ngamali gak ono belas, sembayang gak pernah, ya istilahnya apa meneh poso buka tutup wis lumayan, iki belas ora tau poso. Tapi meh duncalke neraka ndak bisa. Begitu. Diungkreh-ungkreh digoleki hanya satu. Dia membaca 2 kalimat syahadat. Dilaporkan kepada Allah, ya Allah, ya wajadnahum. Kami ini mendapatkan segerombolan manusia, dzunubuhum ka'amsalil jibal. Dosa-dosanya itu seperti gunung. Ya wis pol to gunung ini. Ya. Tidak ada amal ini, tidak ada amal itu. Ghairu annahum yashhaduna an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Cuman itu. Ngono wae syahadate pas nikahan. Karena dikongkon karo naipe. Ya. Malaikat bingung ini. Meh dilebokke neraka ora iso.
Ya, meh diuncalke ning surga, ora ana apa-apane. Jadi potongan iku ora nggadhek wis pokoke lah. Ya, ora madolke potongane. Tapi meh dilebokke neraka ora iso. Ya. Apa kata Allah? Adkhiluhumul jannata birahmati. Masukkan mereka ke dalam surga dengan rahmatku. Malaikat meni mlebokke surga untuk rahmati Gusti Allah ya merem kabeh. Ya mbuh mbek rada gedhem-gedhem bejo kowe ngono ya. Mek nguncal kene mek ngono, bejo kowe iki. Kowe kegeret kowe. Lha nek kowe ngapiki Beb Umar, wis enak kabeh kowe. Ngono. Lah anggere apa-apa madul Beb Umar, oh ya wis tetep ning kene ae. Mek dipindah ning Kalimantan ora sida, ya. Apik karo ngono kuwi. Jadi yang pertama seperti itu. Orang kalau sudah menyembah Allah dan tidak menyekutukan Allah, sampai dikatakan semua dosa Allah berkenan mengampuni, kecuali syirik. Syirik yang tidak bertobat, maksudnya begitu. Jadi kalau ada orang menyekutukan Allah, walaupun seluruh dunia mendoakan, memintakan ampun, maka Allah tidak berkenan. Jadi sakit hatinya misalnya gitu. Kalau saya mencontohkan itu sakit hatinya itu kayak misalnya kita melaku mbek bojo terus ngalem wong wedok lewat. Wah wis bar we. Kiamat we. Iki krungu ra bojoku ya? Ora ya? Waktu jaba ra suarane? Wong wedok iki mbok hapus yo apa ora apa-apa. Asal aja mbok kuwi. Ya Allah, wis nek mbok ngono wis cilaka 12 wis. Ya. Mlaku mbek wong bojomu ana wong wedok mbok alem. Insyaallah ayu ya kuwi. RT piro to kuwi ngono. Oh, jagakno kuwi. Wis tekan omah buar kuwi. Ya. Wedok ora iso mbok ngono nggih, pokoke siji aja mbok wayuh. Ya. Saya itu pernah cerita apes sih, apes tenan. Aja mbok tiru ya. Bojoku ora ngerti iki. Mudah-mudahan ya. Jadi gini ceritanya. Bener gimana? Coba kandake lho. Ini mbok kandake tak bales. Ya Allah, ini cerita apes aku ini aja, ngapes ya. Saya ini kan jamaah saya ini kan banyak, ya, jamaah saya itu banyak tua, nom, gadis, janda, sama macamnya. Nah, ini no janda ceritanya. Ada janda, mengayu, ya. Dia kerja di orang Semarang, tapi kerjanya di Ungaran, di Pemkot Ungaran, Kabupaten Ungaran. Nah dari jamaah saya ini, ya jenenge jamaah maulid ya ono sing model ngono lah iseng-iseng WA ngerayu-ngerayu sak maceme begitu. Nah dia wadul mbak aku WA, gimana Beb ini kok gini, tak jawab itu. Jawab WA ngono-ngono kuwi lah. Lah kok jawaban saya atau WA-an saya dengan dia itu di screenshot. Terus digawe status. Iki gendeng to iki, ya. Lho wong jenengane nek apes wis ya Allah, ora kepikir aku. Lah istri saya kan punya nomornya dia. Ya. Bocor status Allahu Akbar. Aku ora tahu mules kaya kuwi mau. Dadi nek mules ning kene ya, iki mulese ning kene. Ya Allah, aku ki biyen katam kitab Kopinghu istilahnya. Ya. Wis judul-judul film India wis tak kosek kabeh lah. Kuatam aku ngerayu sak macem wis ngono kuwi. Wis metu kabeh ora kanggo. Edian seminggu. Cemut.
Makanya hati-hati kowe. Aja sembrono mbek wong wedok kowe. Ya. Aku wis kapok peyok saiki. Iki wong iki yo gendeng ya. Lah wong weanan mbek kok digawe status. Oh lah kentir wis. Oh, untung seminggu gelem balik kowe ya. Ora balik mumet kita ini. Dunya ora nang wedok ya. Oh, ora muni sepi meneh wis. Iso gendeng kabeh iki. Wis balik ngaji meneh ya. Wis. Jadi ta'budullaha la tusyriku bihi syai'an wa tuqimus shalah. Ya, tunjukkan itikat baikmu bahwa kamu itu mengabdi kepada Allah. Apa yang pertama? Tuqimus shalah, tegakkan salat. Ya. Kata Nabi, as-shalatu imaduddin. Jadi jangan mengaku-ngaku orang Islam kalau kamu tidak sholat. Bahkan Nabi mengatakan kalau kamu ingin melihat atau kalau kamu melihat orang yang beriman, lihatlah sejauh mana dia datang ke masjid untuk melakukan sholat. Jadi orang yang masuk ke masjid itu adalah orang yang beriman. Sebagaimana firman Allah, innama ya'muru masajidallahi man amana billah. Sesungguhnya hanyalah orang yang beriman yang mau memakmurkan, yang mau meramaikan masjid. Jadi kita ini menunjukkan itikat, ya, menegakkan sholat. Ini bahasa kasarnya. Bahasa kasarnya. Mbuh sholatmu grutal geratul, ya. Sholat kita ini itu kalau yang menilai orang yang sekelas Imam Syafi'i, oh ora kanggo awake dhewe iki. Ya, walaupun seperti itu. Jadi kita tidak dituntut oleh Allah kita harus sholat seperti Nabi Muhammad. Kita tidak dituntut seperti sholatnya Sayyidina Ali. Kita tidak dituntut seperti sholatnya imam-imam yang 4 itu. Tapi ya Allah mengetahui kelas kita ini. Ya, cara kasarane ya. Kita kayak Allahu Akbar. Wah, kunciku mau tak toko dia. Ya. Allahu Akbar gerimis. Duh, helm gurun tak jikoki. Kira-kira begitu enggak? Allahu Akbar. Wah, iki mau main ning pasar sida udan piye iki? Blenyok apa ora? Iki Allahu Akbar iki. Pikirannya sembelayang-belayang. Tapi kalau kita punya itikat untuk berusaha menjaga sholat, maka Allah akan menilai. Jadi yang dinilai oleh Allah itu itikat, kemauan. Sejauh mana kamu itu mau menjaga agama dengan baik. Sejauh mana kamu ini mau menjaga jarak antara kamu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Makanya mungkin sudah atau belum, ya. Ada hadis yang Allah menyatakan, ada hadis qudsi. Aku lebih senang kalau ada hambaku yang mendekat kepadaku dengan melakukan kesunahan-kesunahan. Bahkan kata Allah, aku lebih senang daripada aku mewajibkan. Jadi istilahnya Allah lebih senang hambanya sholat sunnah melebihi hambanya sholat wajib. Ya. Orang sholat wajib itu kan karena apa? Karena takut. Sholat duhur, kowe ora sholat. Ya sholat, ora sholat siksa kowe. Tapi kalau ada orang mendekat kepada Allah dengan sholat sunnah, di mana sunnah itu kalau dijalankan dapat pahala, kalau ditinggal tidak berdosa. Jadi berarti orang yang sholat sunnah itu lebih ikhlas daripada sholat wajib. Kan begitu? Ya. Jadi kalau ada orang mendekat Allah dengan sholat sunnah, ya istilahnya sunnah, sholat ya, maka Allah lebih senang daripada orang yang misalnya sholat isya jam 1 dengan sholat tahajud jam 1. Allah lebih senang sholat tahajud jam 1 daripada sholat isya. Karena apa? Orang sholat isya itu dipeksa-peksake. Wah, iki ora sholat disiksa aku karena wajib.
Tapi ada orang ngantuk kok dia bangun, dia ambil wudhu, dia sholat tahajud, jempol. Ya, ini orang hebat begitu. Ya, jadi itikat kemauan. Ya, yang pertama itikat yang dilihat diperhatikan oleh Allah adalah tuqimus sholah, tegakkanlah sholat. Walaupun apa istilahnya sholatmu itu ya nek kelas-kelasku yes begitu ya. Atau kelas saya misalnya, kalau saya menilai ada orang-orang kalau baca Quran, saya bahasa sombongnya tuh bisa ngukur. Wah ini kelasi kayak tekan paling-paling nek TPQ apa kiroati atau ikrai jus kelas jus luru. Saya bisa mengukur. Mungkin saya ketika menjawab, ini Ustadz Haris juga bisa mengukur saya. Beda hari paling durung katam iki, durung katam iki. Jadi ada tingkat-tingkatan. Ya. Tapi saya harus mengatakan orang yang membaca seperti ini harus kita hargai. Sebagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi mengatakan orang yang membaca Quran grutal gratul, ya grutal gratul ini diganjar oleh Gusti Allah. Walam ini ganjar, begitu. Orang jo goblok we. Saya itu pernah cerita ada 3 orang, satu pensiunan kantor kehakiman, satu pensiunan PJKA, yang satu pensiunan Satpol PP. Ini kepala-kepala lagi. Ya itu ngaji sama saya itu. Ya Allah, Fatihah tok irong tahun rak barbar. Wairil manggedub batin ku dengkulmu kuwi kesel aku ngulang kowe. Manggedub yo balad do walad delo ana sing Latin delo Latin di LO ana sing DHO ana sing do ana sing delo. Aku ya Allah, iki nek aku rak sabar tak buarke wis. Lah ya wis mulang kaya ngono ya teko ning omah. Aku seneng kok gitu ya. Ora bayar ora apa-apa. Nek teko nggawa roti apa nggawa duit ora bayar. Iki meh 2 tahun Fatihah ora barbar. Lah kok ndelala wonge bar dhewe. Ya wis alhamdulillah. aku ora kesel. Pertanyaan iya wis. Ini diteruskan jam 09.00 gimana? Baik, ini ada 2 penanya nggih. Yang pertama, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin menyampaikan pertanyaan. Saat mengajari anak-anak, terkadang kesabaran saya ada batasnya karena tertekan oleh target tersebut dan sebagainya. Guru ngaji nih. Sehingga terkadang jika target belajar tidak tercapai atau sebagainya, terjerumus dalam titik ancaman dengan hukuman dan sebagainya. Saya menjadi takut hal tersebut masuk ke dalam khauf sehingga pembelajaran kurang efektif. Mohon nasihatnya dari Habib, bagaimana tipsnya supaya target belajar terpenuhi tetapi dengan anak-anak tidak mendapat ancaman dan sebagainya. Pertanyaan kedua, Assalamualaikum. Begitu bahayanya syirik sehingga Allah tidak mengampuni dosa pelakunya. Yang pertama, yang dimaksud syirik yang bagaimana? Karena ada yang berpendapat bahwa ziarah kubur ruatan. Yang kedua, bagaimana sikap kita terhadap pelaku syirik tersebut? Yang ketiga, bagaimana hukum mensyirikan saudara muslim karena beda pendapat? Begitu, Beb. Yang pertama itu kayaknya
hampir dirasa ya problem semua orang tua itu begitu ya. Jadi saya juga merasakan seperti itu ketika anak-anak saya ngajar itu juga tidak sukses. Ya, akhirnya saya bawa ke TPQ. Meskipun setelah dari TPQ itu anak saya bertanya pada saya. Jadi misalnya tentang ayat-ayat yang gharib misalnya gitu ya. Saya jelaskan dalam batin saya, gurumu kuwi mbiyen ngaji mbak aku. TPQ di Kauman itu kan masih muda. Jadi saya ini kan santri senior Pak Yetur Muli ya. Gitu. Katam ya bolak-balik saya. Jadi saya batin gurumu kuwi itu ngaji sama saya. Begitu. Tapi dalam soal mengajar saya merasa tidak bisa. Karena kalau saya mengajar sesuai dengan kriteria yang saya inginkan, ya anakku tak jenggung terus. Tak jenggung terus. Ya kalau dijenggung malah tambah stres anak. Ya, tambah stres, nanti tidak mau ngaji dan sebagainya. Jadi memang itu problem dari semua orang itu begitu. Orang tua yang mengajarkan anaknya. Ya, kecuali ya orang tua yang memang luar biasa, ya tingkat kesabarannya dan sebagainya, baru dia bisa sukses. Nah, kalau didatangkan guru atau datang ke guru itu kan, guru itu tidak seperti orang tua kandung. Istilah kasarane, saya sudah maksimal kue iso yo bejomu, ora iso yo karepmu kan gitu. Meh diselentik wedi wong tuane. Apalagi anak tuh sekolah bayar larang-larang kowe menyentlik ora wani, wis artine ya pokoknya isinya maksimal toh. Jadi itu problem ya kalau untuk mengajar dan sebagainya. Tapi kalau yang untuk terkait dengan memberikan contoh seperti sholat, bagaimana cara terus membaca Quran, terus begini, ya itu bisa dipraktekkan, harus dipraktekkan oleh orang tua. Tapi kalau teknis mengajar itu tampaknya seperti itu. Saya pun juga merasakan seperti itu. Ngajari anakku loro wah ngelak karuan. Akhirnya tak bawa ning ngene TPQ Kauman. Nggenah. Ya, jadi takon ini misalnya itu takon lah tak man kok harus gini apa toh bi ngono. Nah tak jelaske sejarah dia lebih seneng. Tapi kalau tak balik ngaji mbak aku mana ora gelem. Karena tak seneni terus gitu. Jadi misalnya anak saya namanya Atika. Atika diterangkan enggak di sana kok ngene-ngene. Enggak, nah, ini ceritanya begini. Dia lebih seneng. Ini dulu sejarahnya saudara saya Nabi Yusuf itu ketika begini tak cerita wah seneng saya. Tapi balik ngaji mbak saya lagi tidak mau. Aku karena rada galak nek kuwi. Ya, nek ning kene aku ora galak, mbek anakku wah menteleng tenan aku. Ya. Sing ora galak aku nek ngajari bojoku. Oh, sentak ngono iki wis nesu bar wis. Ya. Bojoku nek nesu sithik ora gak weke kopi. Aku nek kopi ra esuk-esuk ra ono mumet aku. Ya. Itu ya. Kemudian yang pertama tentang syirik. Katanya ziarah ke kubur itu syirik. Syirik itu menganggap Tuhan selain Allah. Tuhan itu apa? Tuhan itu yang serba bisa. Jadi mempercayai kekuatan yang datangnya selain dari Allah. Itu namanya syirik. Jadi kalau istilahnya orang mengatakan sing marake wareg iki panganan iki, itu bisa syirik. Kalau itu disampaikan dalam bahasa hakikat. Ya, dalam bahasa hakikat. Kalau bahasa dohir, ya memang iki marake wareg. Kowe mangan sego sak piring karo rong piring wareg ndi? Wareg rong piring, itu bahasa dohir. Nah, bahasa dohir jangan mbok sangkal dengan bahasa hakikat. Ya, saya ngomong mangan sak piring mek rong piring, wareg rong piring. Guru iso urung tentu. Nek Gusti Allah ndadekke wareg sak piring, oh ya aja ngomong nek model ngono. Kowe nek ngomong bahasa hakikat aja ketemu wong, ngono kuwi. Ya. Aku muni wong nek meh golek duit, ya kudu kerja, ngene. Oh, urung tentu.
Nek Gusti Allah ngai rezeki, wis ngene iki coba aja omong. Ya. Percuma nek kabeh mbok kental hakikat yo bar. Ya. Loro aja ngombe obat. Ndonga wae kowe. Ya Allah paringi waras, wis nengge wae. Entenono, musin teko malaikat Israel kowe. Ngono. Ya. Jadi bahasa hakikat itu jangan dibuat omongan. Zahir dibuat omongan, tapi hakikat harus ada. Jadi syirik itu mempercayai lunga ning kubur ya terus ndonga njaluk karo sing ning kubur. Anu Mbah Wali niki anak kula ngeten apa jenengane ben lulus ya ngono. Oh ora iso. Aja meneh wis mati ge uripe ngluluske ora iso. Ya. Tapi nek njaluk didongake ya karena kita meyakini para aulia itu kan apa wala tahsabannal ladzina qutilu fi sabilillahi amwata bal ahyaun inda rabbihim wa hum yurzakun. Kamu jangan menyangka para orang-orang yang mati di jalan Allah itu mati. Ya, tapi dia tuh hidup di sisi Allah, bahkan diberi rizki. Lah monggo diterjemahkan seperti apa? Hanya permasalahannya kategori wali itu yang kayak apa? Ya gitulah kita husnudzon kita. Sunan apa Kalijogo, ya situ wali lah. Walaupun kita hakikatnya tidak tahu, tapi kita husnudzonnya orang yang baik, orang yang soleh itu adalah orang wali. Maka dulu orang mengatakan anak kecil itu wali, karena anak kecil orang dituso begitu. Jadi nek berbuat apa-apa tidak ada niat untuk jahat, itu anak kecil. Ya. Nah, bagaimana kita ini datang ke kuburan, terus kita berdoa, asal mintanya kepada Allah, tidak syirik. Ya, tidak syirik. Kita ini datang di situ di tempat yang baik, tempatnya orang yang soleh. Ya, terus kita berdoa di sana, tapi doanya kepada Allah, nggak masalah. Bagaimana hukumnya orang mensyirikkan itu? Ya, orang-orang yang mensyirikkan itu orang yang tidak tahu. Ya, terutama yang orang suka sidik-sidik ngomong bid'ah, mau bid'ah, ini ra entuk, ya. Nah, ini ada cerita nih. Jadi ada apa namanya? Jadi ada orang dia punya jamaah di wilayah Borotikung. Borotikung kan dari orang yang merah jadi putih, ya. Banyak masjid, banyak musola, banyak sholawatan di sana. Satu ketika ada orang Salafi, tahu ya Salafi ya, orang Wahabi itu kontrak di sana. Gitu. Begitu kontrak di sana, dia mulai 1 bulan itu sudah mulai, wah ini enggak boleh, ini enggak boleh. Ada orang mati ditahlili 3 hari, 7 hari itu sak macamnya, pokoknya bid'ah, neraka istilahnya lah. Nah orang ini ditanya, orang yang tadi dia ngajar wilayah di Borotikung ini, orang-orang tadi tanya gitu, Habib nih, Habib ini kok ada Wahabi, Salafi gini itu bagaimana Habib? Ini wah pokoknya orangnya begini. Nah, Habibnya ngomong gini wae, kowe nek ana wong mati ya, kowe teko ning ngene ustad mau sing Wahabi, kowe ngomong ustad, di sini itu dulu kalau ada orang meninggal itu kebiasaan tradisinya itu judi dan minum-minuman keras. Ya, terus gue ngomong, lah ini bagaimana Ustaz? Mau model yang baru apa kembali model yang dulu? Ya itu. Kalau yang baru tahlilan, kalau yang dulu itu keplek mek mabuk. Gitu. Gue parani kono. Gitu. Nah, itu sing wong Borotikung kan bekas-bekas gento kan kendel-kendel. Parani, saat ini ada orang meninggal. Gimana enaknya nih? Ditahlili atau biar seperti kayak dulu lagi gitu. Oh ya udah boleh gini. Lah ini terus bagaimana? Mereka biasanya itu keplek, mabuk. Nah, kok sekarang tahlil kok enggak boleh? Ya. Ustadznya mumet mau Habib. Akhirnya pindah. Wah, iki nggon wong edan-edan kabeh gitu. Lah yo tradisi seperti itu dirubah. Yang biasanya mabuk, yang biasanya begini terus dirubah jadi tahlilan, ndonga,
ora entuk gara-gara zaman Kanjeng Nabi ora tau tahlilan. Iki wong sing cupet to pikiran itu. Jadi dakwahnya tidak menggunakan bil hikmah. Begitu. Jadi dakwah itu dengan hikmah. Begitu. Biyen Sunan Kalijaga, Kalisongo itu ndelok wong ngene-ngene, ya wis gak apa-apa. Ya. Enggak apa-apa. Pernah saya tuh zaman ujek rodok kenceng-kencenge gitu. Diundang pengajian syukuran sedekah laut. Sedekah laut ini njegurke apa? Palak kebo. Lah kok barengan karo Kiai Afif. Tak parani wong saya kenal. Lho iki piye kok ngawur-ngawuran iki piye? Ono ndas kebo dicemplungke malah awake teko kene. Lho ora ngono to, Beb. Aku rupa-rupane kalah jam terbang betene. Ya zaman dhisik soalé. Ya zaman pertama ceramah iki ketok kok idealis tenan aku iki. Ngene ora entuk ngono mbek salaman itu aku ora wis ngene. Saiki tak delok sik. Ayu ora, ora ayu aku sing ngene tok kowe. Ya. Yo ngene to, Beb. Awake dhewe kan ngemong. Ya, iki ndase kebo iki tuku ning Kabluk, pesen ning Kabluk. Ning ngono. Dadi ora kebo siji diniati gawe sedekah. Ora. Kebo ndase iki tuku ning ngene Kabluk, terus dicemplungi ning laut. Wis bismillah niati makani iwak. Ngono iwake lemu-lemu dijikuk regane mundhak. Ngono to, Beb. Oh ngono. Ya. Kalah aku. Iki bil hikmahnya wis jam terbangnya wis tinggi. Lah iki kaya kowe Korea Salafi ngene iki teng haram, teng bid'ah, teng ngene wah dikepruk kowe. Iki ora pindah ning ngene mborot iku ngadi masa kowe. Ya, wis mapan-mapan kok disalah-salahke, malah disirik-sirikke. Dadi nyirik-nyirike wong iki ya mbok pikir surga wae bapakmu wong. Enake ra karuan, kabeh neraka, ya Allah, gampang men lho. Ya. Wis ya itu ya. Udah toh? Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma hdina fiman hadait. وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا برحمتك شر ما قضيت وحسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم إنا نسألك العفو والعافية والسلامة والاستقامة والقناعة والسعادة في الدين والدنيا والآخرة ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه بارك وسلم الحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair pada Habib Ja'far. Alhamdulillah banyak sekali pencerahan yang kita dapatkan dan insyaallah fresh kembali pikiran kita dengan candaan-candaan beliau. Malah kita tutup bersama dengan baca hamdalah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik. Dari saya kurang lebihnya mohon maaf. Wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.